Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita, dan biarlah kita selalu rindu untuk terus belajar kebenaran firman dan mempraktekannya tentunya dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Ibu Dr. Gernaida Pakpahan sebagai Ketua Departemen Teologi dan Ajaran dari Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja BT Indonesia yang hari ini memfasilitasi kita untuk melakukan webinar atau zoominar bertema tentang Kristologi yang akan diadakan 4 Jumat berturut-turut ya, setiap jam 6 sampai selesai. Dan tadi sudah dipaparkan tema-tema apa saja yang kita akan bahas. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang Kristologi yang berkaitan dengan praeksistensi dan kekekalan Yesus. Saya akan pakai bahan melalui PowerPoint. Saya gunakan bahan ringkas, bahasa yang saya usahakan simpel, sederhana, supaya saudara-saudara bisa menangkap. Bahkan yang tidak belajar teologi pun di sekolah yang resmi misalnya, mudah-mudahan bisa dicerahkan dengan pembahasan ini dan kita memiliki fondasi iman yang kokoh. Ya, Kristologi, praeksistensi, dan kekekalan Yesus. Saya mulai dengan ini, Bapak Ibu. Pada masa kini ada banyak orang mengaku Yesus sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengajar agama Kristen. Tapi mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, Yesus orang baik, menyembuhkan, dia nabi, tapi kok orang Kristen mengakui dia sebagai Tuhan ya? Itu kan menyamakan diri seperti Allah, seperti Tuhan, itu kan sebuah penghinaan kepada sesembahan yang tertinggi. Nah, mereka hanya menganggap Yesus adalah manusia yang baik. Kenapa? Kenapa mereka menolak keyakinan orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena mereka tidak paham akan praeksistensi dan kekekalan Kristus. Kalau orang paham bahwa Kristus itu memiliki keberadaan, praeksistensi, dan juga Kristus itu kekal, tidak ada kesulitan apapun untuk menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Nah, jika demikian, apakah yang dimaksudkan dengan praeksistensi Kristus? Secara sederhana, praeksistensi Kristus artinya Kristus telah ada sebelum dia dilahirkan di Bethlehem. Saudara-saudara, kalau misalnya ada di antara kita yang berusia 40 tahun, saya bertanya, kalau saudara berusia 40 tahun, 100 tahun yang lalu saudara ada di mana? Mungkin ada yang bilang, oh saya masih di sorga, begitu ya. Jawaban itu tidak tepat. Sebab kita ini manusia punya awalnya tapi tidak punya akhirnya. Ada pangkalnya tapi tidak ada ujungnya. 100 tahun yang lalu kita belum ada, saudara. Nah, berbeda dengan Yesus. Kalau katakan Yesus lahir lebih kurang 2000 tahun yang lampau di Bethlehem, itu tidak berarti 3000 tahun yang lalu, 5000 tahun yang lalu, Yesus belum ada. Oh, Yesus kan baru lahir 2000 tahun yang lalu, berarti umurnya baru 2000. Jadi nanti bulan Desember kita merayakan Happy Birthday Yesus yang ke-2023. Nah, ini sebetulnya kurang tepat. Karena umur Yesus bukan 2023, sebab Yesus itu punya praeksistensi. Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Sangat berbeda dengan kita ya, Bapak Ibu. Nah, sebetulnya tidak ada manusia yang punya praeksistensi sebelum dia dilahirkan. Setiap manusia baru ada, baru eksis
ketika dilahirkan. Kalau saudara umur 40, ya 41 tahun yang lalu saudara belum ada. Tapi Yesus itu punya praeksistensi. Dia sudah ada sebelum dia datang ke dunia. Sehingga istilah praeksistensi ini seharusnya hanya digunakan untuk Kristus. Karena ini menunjukkan keunikan dan keilahiannya. Nah, sekarang saya akan ajak saudara melihat beberapa bukti alkitabiah bahwa praeksistensi atau kadang ada yang mengartikan prainkarnasi Kristus itu sungguh-sungguh nyata dan dicatat dalam Alkitab. Pertama, Alkitab mencatat bahwa Kristus itu datang dari sorga. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 51, Yesus sendiri berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga." Yesus kan pernah memberi makan orang dengan roti, dan orang ingin mengharapkan roti lagi, makanan gratis. Nah, sebetulnya Yesus kemudian mengajar secara lebih mendalam. Dia hanya menggunakan alat peraga secara jasmania supaya orang bisa mengerti kebenaran rohania yang lebih dalam. Ini juga menghubungkan ketika orang Israel selama 40 tahun mendapatkan roti dari sorga. Apa itu? Mana? Mereka tidak bercocok tanam, pokoknya tiap pagi, tiap hari ada mujizat. Mana dari sorga? Roti yang turun dari sorga. Ini kan mujizat. Nah, jadi kalau orang Israel percaya bahwa ada mana roti yang setiap hari diturunkan oleh Allah dari sorga untuk memberikan makanan bagi jasmani mereka, toh mereka yang makan mana mati, saudara. Mengapa mereka tidak percaya bahwa Allah telah mengutus Yesus Kristus sebagai roti yang hidup, yang turun dari sorga, untuk memberikan keselamatan kepada jiwa dan roh seseorang. Sebab mana hanya mengenyangkan tubuh, tetapi keselamatan jiwa, keselamatan spiritual tentu dimiliki ketika orang menerima Yesus sebagai roti hidup, roti yang turun dari sorga, sebagai Sang Mesias itu. Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yohanes 3 ayat 13, dikatakan tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Ini menandakan tidak ada manusia nabi dengan segala amal perbuatannya bisa naik ke sorga dengan kekuatannya sendiri. Hanya Tuhan yang dari sorga yang datang dalam kasih karunia anugerahnya untuk menyelamatkan manusia yang ada di dunia ini. Makanya saudara, waktu saya membangun gereja yang ada di Bandung, yang ada di latar belakang saya ini, saya beri nama Stairway from Heaven. Walaupun arsiteknya pertama menganjurkan Stairway to Heaven. Saya bilang enggak, Stairway to Heaven itu agama. Usaha kita dari bawah memanjat ke Allah. Itu agama. Usaha kita dari tanah, dari bawah mencapai sorga. Enggak mungkin, enggak bisa. Tetapi Kristen itu anugerah, grace. Stairway from Heaven. Tuhan telah menyediakan dirinya sebagai jalan, sebagai tangga dari sorga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti yang kedua bahwa Kristus sudah ada sebelum dia lahir, bahwa dia itu ada sebelum Abraham ada. Dia ada sebelum Yohanes Pembaptis, dia ada sebelum Abraham ada. Sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Ini yang membuat orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat marah sekali. Karena Abraham itu bapak mereka, saudara. Patriark mereka sudah lahir 2000 tahun lebih yang lampau sejak mereka ada. Kok berani-beraninya Yesus bilang, sebelum Abraham ada atau jadi, aku telah ada. Nah, sebetulnya Yesus tidak berbohong. Dia menunjukkan jati dirinya bahwa dia sudah ada sebelum Abraham lahir. Aku telah ada. Sebetulnya terjemahan yang
lain atau yang pas adalah aku ada. I am that I am. Kalimat aku ada, disebut juga ego eimi, itu berkaitan dengan 7 kali penyebutan Yesus tentang dirinya. Siapakah Yesus menurut Yesus? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah. I am that I am. Dan ternyata ketika Yesus bilang aku adalah sampai 7 kali dalam Injil Yohanes, ini dikaitkan dengan nama Yahweh, YHWH yang diperkenalkan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14 ketika Musa tanya, siapa namamu, siapa engkau yang menyuruh aku untuk membebaskan orang Israel? Lalu Tuhan berkata, katakanlah, Ehye, Asher, Ehye. Aku adalah aku. Atau aku ada, I am that I am. Jadi waktu Yesus berkata, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Dia ingin mengingatkan, siapa yang pernah berkata, Ehye, Asher, Ehye, aku adalah aku. Itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dia bilang, aku ini sudah ada sebelum Abraham ada, karena memang akulah dia, Ehye, Asher, Ehye, YHWH. Yahweh, orang Israel menyebutnya Adonai. Dengan dia, demikian Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Dalam Mika pasal 5 ayat yang pertama, firman Tuhan juga dengan jelas berkata demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Permulaan Mesias itu purbakala, dahulu kala. Dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah from everlasting, dari kekal. Jadi Mesias yang akan datang menyelamatkan manusia itu adalah pribadi yang kekal, Bapak Ibu. Dan dia adalah Yesus Kristus. Berarti Kristus sudah ada sebelum permulaan zaman. Berikutnya, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Ya, kalau dia sang pencipta, tentu dia lebih awal dari semua ciptaan-ciptaan yang dia ciptakan. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Yesus bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu, 2023 tahun, tapi dia ada dalam kekekalan sebelum penciptaan apapun. Karena segala sesuatu ada karena dia yang membuatnya, yang menciptakannya. Lagi pula kita lihat, Yesus itu sehakikat dengan Allah, ya. Sehakikat dengan Allah, homoousios. Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Bukan cuma satu pemikiran, bukan cuma satu visi, bukan hanya satu perasaan. Kalau suami istri saling mengasihi juga bisa satu pikiran kan? Satu perasaan, satu visi. Tapi aku dan Bapa adalah satu. Yang Yesus maksudkan adalah satu hakikatnya. Karena Yesus sendiri memiliki gelar kealahan, bahkan seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Yesus juga memiliki kemuliaan bahkan sebelum dunia dijadikan. Itulah yang diucapkan oleh Yesus dalam doanya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Dia berkata demikian. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas bahwa kemuliaan Kristus itu sudah dimilikinya dari sejak dunia itu belum ada. Ini menunjukkan praeksistensi dari Yesus.
Kristus juga disebut rupa Allah yang setara, tidak lebih rendah daripada Allah. Filipi 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal itu setara adanya. Kita tidak memahami Bapa lebih besar dari Yesus, Yesus lebih besar dari Roh Kudus. Ada Allah besar, ada lesser God, ada Allah yang lebih kecil. Yesus Allah yang lebih kecil. Kita tidak memahami sedemikian. Kalau Yesus berkata, Bapakku lebih besar daripada aku, itu bukan berarti perbedaan hakikat, Bapak Ibu. Itu hanya perbedaan tugas ketika dia datang ke dalam dunia, dia hanya utusan. Yang mengutusnya siapa? Yang mengutusnya adalah Bapa. Sehingga Yesus, utusan, berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Tapi itu bicara soal fungsi yang dia miliki sebagai utusan. Tetapi hakikatnya dia itu setara. Ya. Filipi 2 ayat 6 ini penting, boleh dihafal. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tidak percaya ada subordinasi, ada level-level tingkatan Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kecil. Bapa lebih besar, Yesus lebih kecil dalam hakikatnya. Mungkin kalau pakai contoh apa ya? Beginilah, Pak Joko Widodo, Presiden, dengan Bapak Ibu Saudara. Hakikatnya sama enggak? Manusia kan? Sama aja. Pak Jokowi manusia, Saudara, Bapak Ibu juga manusia. Cuma tugasnya beliau itu presiden. Kita rakyat jelata. Kira-kira seperti itu, Saudara. Tapi kan bukan perbedaan hakikat. Kalau Bapak Ibu dibandingkan dengan gajah, yaitu jelas beda. Hakikatnya tidak sama. Tapi kalau presiden dengan kita, hakikatnya sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Tapi jabatannya, posisinya, tugasnya berbeda. Dia presiden, kita adalah rakyat. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya. Berikutnya, selain praeksistensi, bahwa Yesus itu sudah ada sebelum dia lahir di kandang Bethlehem, kita juga mau membahas tentang kekekalan Kristus. Walaupun keduanya ini berkaitan, tapi ada perbedaannya. Jadi begini, apa yang dimaksudkan dengan kekekalan Kristus? Artinya bahwa Kristus itu sudah ada bukan hanya sebelum dia lahir, tetapi Kristus juga sudah ada sebelum penciptaan dunia. Bahkan Kristus ada sebelum adanya waktu. Karena Allah itu tidak berada di dalam waktu. Allah tidak terikat oleh waktu. Waktu lampau, waktu kini, masa yang akan datang. Allah itu di atas waktu. Bahkan Allah adalah pencipta waktu. Allah tidak bisa dikuasai oleh waktu. Itu yang disebut kekal. Dia, Yesus, ada sejak kekal sampai kekal. Tidak pernah tidak ada, selalu ada, selama-lamanya. Itu kekal artinya. Nah, beberapa bukti bahwa Yesus itu adalah pribadi yang memiliki kekekalan atau Allah yang kekal. Pertama, Kristus menyatakan dirinya adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan akhir. Alfa huruf pertama dalam abjad Yunani, Omega adalah huruf terakhir dari abjad Yunani. Perhatikan Bapak Ibu, Alfa Omega tidak berarti bahwa aku itu ada awalnya, aku ada akhirnya. Enggak begitu. Aku ini tidak berawal dan tidak berakhir. Itu yang Tuhan maksudkan. Ya, ini selaras dengan apa yang tercatat dalam Perjanjian Lama, Yesaya 48 ayat yang ke-12. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian.
Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Mesias, Kristus, itu adalah pribadi yang kekal. Kristus itu kekal. Kekal bukan berarti pernah ada, atau sudah ada, atau belum ada bahkan. Tetapi kekal artinya selalu ada, tidak pernah tidak ada, selalu ada selama-lamanya. Nah, kekekalan Kristus bukan hanya berarti Kristus sudah ada sebelum dia lahir, praeksistensi, tetapi Kristus selalu ada selama-lamanya. Karena ada orang yang mengakui praeksistensi, tapi tidak mengakui kekekalan. Nanti saya kasih contoh ya. Nah, kemudian kenapa kita percaya Yesus itu kekal? Karena Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah itu kan tidak kelihatan, tetapi anak tunggal Bapa yang di pangkuan Allah itulah yang menyatakannya kepada kita waktu dia datang ke dunia. Kita nggak bisa melihat Allah. Allah itu terlalu kudus. Orang yang lihat Allah mati, saudara. Tapi ketika Yesus datang, Allah dalam rupa manusia, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Waktu Yesus mengampuni orang berdosa, kita tahu Tuhan Maha Pengampun. Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mungkin saya pakai ilustrasi ya, supaya lebih gampang ditangkap, walaupun ilustrasi tidak pernah bisa menjelaskan hakikatnya, saudara. Ya. Ilustrasi itu selalu kurang lah untuk bisa menjelaskan, tapi setidaknya membuat kita bisa berpikir lebih dekat dengan kenyataan. Misalnya begini, saya pernah pergi ke Roma dan melihat gereja-gereja Roma yang indah-indah. Dan kebanyakan keindahannya itu antara lain di langit-langitnya, saudara. Langit-langitnya itu dilukis dengan lukisan-lukisan yang sangat bagus. Ya, ada Gustav Dor, ada Michelangelo, ada Leonardo da Vinci atau rekan-rekannya begitu. Pokoknya bagus-bagus. Tapi karena itu ada di langit-langit kan kita ngelihatnya terus ke atas dulu, mendongak terus, lama-lama pegel ini leher. Tapi saya lihat di satu gereja, saudara, ada kaca cermin yang ada standarnya, lalu cerminnya dibuat tidak tegak lurus begini, tapi agak miring. Lalu kemudian dengan melihat cermin itu, kita nggak usah menunggang ke atas, kita bisa lihat gambar di langit-langit itu. Sama indahnya, karena apa yang kita lihat di gambar ini, di cermin ini, persis seperti apa yang ada di langit-langit. Kalau boleh saya pakai ilustrasi itu, Allah itu Deus absconditus, Allah yang tidak menampakkan diri, Allah yang menyembunyikan diri, Allah yang misteri. Tapi kemudian dia menjadi Deus revelatus, Allah yang menyatakan diri. Dan pernyataan yang terbesar, pernyataan khusus, bukannya general revelation, tetapi special revelation, adalah melalui kehadiran putranya di dunia. Sehingga ketika kita melihat Yesus, pada hakikatnya kita melihat Bapa. Berikutnya, Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 1 ayat 14, firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu menjadi manusia, menjadi daging. Nah, saudara, jadi kita lihat dari sejak awal, Yesus, sang firman itu bersama dengan Allah, dan Yesus adalah Allah. Lalu Allah ini, yang sudah ada dalam kekekalan, turun ke dalam dunia menjadi manusia lebih kurang 2000 tahun yang lampau. Tapi jelas dia adalah Allah yang kekal. Nah, menarik juga di dalam perjanjian lama, Yesus itu pernah disebut atau Mesias itu disebut sebagai Bapa yang kekal. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Ya.
Yesus di sini sebut sebagai Bapa yang kekal. Nah, apakah ayat ini bermaksud, oh kalau gitu pribadi Allah Bapa dan pribadi Yesus itu sama pribadinya? Tidak, saudara. Hakikatnya yang sama, tapi pribadinya beda. Karena Tritunggal yang kita yakini, Allah itu satu hakikatnya. Tapi tiga pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, kenapa kok di sini dikatakan Yesus atau Mesias itu adalah Bapa yang kekal? Ini tidak berarti pribadi Yesus itu sama dengan pribadi Bapa. Ada perbedaan dalam pribadinya. Tetapi hakikatnya sama, namun kata Bapa yang kekal ini menunjuk pada kekekalan Kristus. Ya, Bapa yang kekal adalah istilah yang menunjuk pada kekekalan daripada Kristus itu sendiri. Selanjutnya, pernyataan-pernyataan ini atau ayat-ayat tadi menentang ajaran Arianisme yang menerima praeksistensi tapi menolak tentang kekekalan. Ya ini, oh ya sorry, Ibu Ger, mungkin ini kan sudah lebih dari 1.000 orang yang masuk di Zoom. Apakah ini disiarkan juga di YouTube Sinode GBI Official ya? Sudah Pak Ketum, sudah dibuka ruang YouTube ya untuk Bapak Ibu yang mau join. Sudah Pak Ketum. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang nggak bisa masuk, bisa tolong kasih tahu, bisa lihat juga di YouTube Sinode GBI Official. Ya, thank you. Saya lanjut ya. Jadi ayat-ayat ini menentang ajaran Arius yang menerima praeksistensi tetapi menolak kekekalan. Para penganut saksi Yehova yang sekarang ini adalah orang-orang yang paham kristologinya mirip dengan ajaran Arius. Jadi mereka bilang gini, Yesus adalah ciptaan Allah yang mula-mula. Sebelum Allah menciptakan yang lain, dia menciptakan Yesus dulu sebagai yang pertama. Lalu Yesus menciptakan yang lain. Berarti Yesus itu memang benar punya praeksistensi, tapi dia tidak kekal karena dia diciptakan oleh Allah. Nah, jadi ada orang juga yang percaya praeksistensi tapi menolak kekekalan. Tapi kalau kita menerima praeksistensi dan menerima kekekalan, karena kita percaya Kristus adalah Allah yang kekal itu sendiri. Salah satu ayat yang suka digunakan oleh penganut saksi Yehova adalah Wahyu 3 ayat 14. Coba Bapak Ibu lihat ya ayat itu di Alkitab kita masing-masing. Wahyu 3 ayat 14 bilang begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah ini kan tulisan Yesus kepada 7 sidang jemaat, termasuk di Laodikia. Lalu dia bilang, inilah firman dari Amin. Siapa yang dimaksud Amin? Yesus. Saksi yang setia dan yang benar, Yesus. Lalu dikatakan permulaan dari ciptaan Allah. Lalu orang saksi Yehova bilang, tuh benar nggak? Yesus itu permulaan dari ciptaan Allah. Artinya ciptaan Allah yang mula-mula. Yesus itu bukan Allah tapi ilah. Bukan God dengan G besar, tapi God dengan G kecil gitu. Nah gimana kalau saudara lihat ayat ini? Yesus permulaan dari ciptaan Allah. Wah, Yesus nggak kekal dong. Dia adalah permulaan ciptaan Allah. Nah kita harus pahami saudara-saudara, arti sebenarnya dari ayat itu, permulaan dari ciptaan Allah, bukan Yesus itu ciptaan Allah yang mula-mula. Tapi Yesus itu ada sebelum segala sesuatu. Yesus itu ada sebelum ada ciptaan. Bahkan dialah asal muasal munculnya ciptaan-ciptaan yang ada. Dia causa prima, the first cause, penyebab utama dari ciptaan Allah. Kalau nggak ada Yesus, nggak ada ciptaan Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah sang pencipta itu sendiri. Ini selaras dengan Yohanes pasal pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga yang berkata demikian.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus. Dan tanpa Dia, Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, jadi kita lihat ya, paham Arianisme yang sekarang dimiliki oleh Saksi Yehova, itu harus ditolak, saudara. Jadi dia percaya bahwa Yesus itu punya praeksistensi, tapi dia bukan Allah yang kekal. Nah, tentu saja kita tidak percaya pandangan ini. Kita percaya Yesus adalah Allah. Nah, jika Yesus itu punya praeksistensi atau prainkarnasi, apa sih yang dikerjakan Tuhan sebelum dia datang ke dunia? Ada beberapa hal yang dicatat dalam Alkitab. Pertama, dia menciptakan segala sesuatu. Kan dia sang pencipta. Tadi kita sudah baca ayatnya. Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16. Selaras dengan itu juga berkata demikian. Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi mengapa Yesus utama dari segala ciptaan yang lain? Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Tanpa Yesus tidak ada ciptaan Allah. Berarti ini pekerjaan Yesus. Oh, ini pekerjaan yang luar biasa. Menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Lalu kedua, dia bukan hanya mencipta, tapi dia juga memelihara alam semesta. Membuat sesuatu terjadi itu bagus, tapi memelihara itu juga tidak kurang pentingnya. Kadang-kadang kita ini bisa membangun gedung, tapi kurang bisa memelihara atau merawatnya. Kita bisa membangun kebun bunga, tapi tanpa perawatan pemeliharaan, maka kebun bunga itu pun akan hancur, saudara. Nah, tetapi Tuhan bukan hanya bisa mencipta, Dia memelihara. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Tuhan memelihara segala ciptaannya dengan firman. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Saudara lihat alam semesta, bumi saja, itu digantungkannya itu pakai apa? Pakai tali atau penyangga? Kan tidak. Dia digantungkan pada kehampaan. Dan apa yang menopang bumi ini sehingga tetap ada, tidak jatuh, tidak kiamat, atau belumlah, saatnya belum tiba. Karena firman, kalau dia tarik itu firman, segalanya jatuh pada kehampaan. Jadi betapa luar biasanya kuasa firman itu. Ya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, itu perkataan Tuhan luar biasa. Kan itu pegang firman Tuhan. Yang ketiga, Dia hadir sebagai malaikat Yahweh. Misalnya dalam Keluaran 3, Allah itu menampakkan diri dalam sosok wujud malaikat Yahweh, malaikat Tuhan, ya, yang menyapa Musa dengan semak belukar yang menyala. Nah, saudara-saudara, jadi pernahkah Yesus datang, pernahkah Kristus datang ke dunia sebelum Dia dilahirkan di kandang Bethlehem? Jawabannya ya, dalam arti praeksistensinya, yang disebut sebagai teofani atau kristofani. Jadi karena Kristus itu kekal, 2000 tahun yang lalu Dia datang sebagai manusia di Bethlehem, tapi sebelumnya Dia sudah beberapa kali menampakkan diri yang dicatat oleh Alkitab dengan sebutan teofani atau kristofani. Dia menampakkan diri kepada Musa. Kepada Gideon juga sama, saudara. Dia menampakkan diri kepada Gideon. Lalu Gideon berkata, tunggu, aku ingin memberikan persembahan kepadamu.
Kalau malaikat biasa itu tidak menerima persembahan atau apalagi penyembahan dari manusia. Tapi kalau malaikat Yahweh itu menerima persembahan atau penyembahan dari manusia. Karena memang dia adalah Allah. Ya, jadi kalau malaikat biasa orang nyembah, dia bilang jangan sembah aku, sembahlah Allah. Aku hanyalah utusan sama seperti engkau, manusia diciptakan oleh Tuhan. Pada waktu orang tua Simpson itu didatangi oleh malaikat, lalu kemudian mereka tanya, siapakah namamu? Lalu dia bilang, kenapa kamu bertanya, siapakah namaku? Karena namaku adalah ajaib. Siapa yang digelari sebagai namanya ajaib? Namanya yang ajaib adalah nama Yesus. Dan itu adalah penampakan diri Kristus, Kristofani, penampakan diri Allah, Theophany, di dalam masa perjanjian lama. Buktinya bahwa Theophany adalah salah satu dari pribadi Trinitas atau Tritunggal itu nyata oleh fakta bahwa penampilan malaikat Yahweh ini berhenti, tidak nampak lagi, tidak muncul lagi, saudara, setelah inkarnasi. Setelah Allah turun ke dunia menjadi manusia, tidak lagi ada penampakan malaikat Yahweh. Kadang-kadang kita dengar kesaksian ada orang yang didatangi oleh Yesus dan sebagainya. Ya bukan Theophany, bukan Kristofani. Itu adalah penglihatan, penampakan dari Kristus yang pernah datang ke dunia dan kemudian telah kembali ke sorga. Itu vision. Tapi bukan lagi sebagai Kristofani, Theophany seperti dalam masa perjanjian lama. Karena dia sudah datang berinkarnasi menjadi manusia. Nah, mengapa sih kita orang Kristen penting sekali untuk mengetahui praeksistensi dan kekekalan Kristus? Yang pertama, Bapak Ibu, jika Yesus itu baru ada ketika dilahirkan, lebih kurang 2000 tahun yang lampau, maka tidak ada Tritunggal yang kekal. Kalau dia baru ada 2000 tahun yang lalu, dia tidak kekal, Tritunggal bubar. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu Allah yang kekal. Yang kedua, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, sebelum dia lahir, maka ia bukanlah Allah, sebab terbukti ia tidak kekal. Jadi kalau dia memang tidak pernah ada sebelum lahir, ya bukan Allah lah, karena dia tidak kekal kan, saudara. Yang ketiga, jika Yesus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong, sebab ia telah mengaku demikian. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Kan itu perkataan Yesus yang jelas sekali menyatakan bahwa dia sudah ada sebelumnya. Dia ada dalam kekekalan. Lalu ternyata kita menentang, tidak percaya pada praeksistensi, pada kekekalan. Nah, Yesus kita anggap berbohong dong. Karena dia mengakui demikian. Kristus adalah Allah dari kekal. Itu keyakinan kita. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia tidak pernah berhenti jadi Allah. Atau belum jadi Allah. Dia juga tidak pernah kehilangan keilahiannya. Waktu di bumi, dia hanya menambah sifat kemanusiaan. Jadi gini saudara, karena kita tahu Yesus itu kekal, Yesus itu punya praeksistensi, maka Yesus waktu ke dunia itu tidak pernah berhenti jadi Allah. Jadi kita nggak bisa bilang, oh waktu Yesus sebelum dibaptis itu belum jadi Allah. Ya calon Allah gitulah. Ya baru caleg begitu saudara. Dia calon Allah, lalu kemudian setelah dibaptis Roh Kudus turun ke atas dia, nah baru jadi Allah. Baru jadi Tuhan. Oh jelas kita sangat tidak setuju. Karena ini menolak keilahian, kekekalan Yesus, saudara. Dan itu pandangan bidat-bidat, sekte-sekte yang seperti itu. Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Tidak ada kondisi di mana kita bilang Yesus belum jadi Allah. Dia juga tidak pernah kehilangan sifat keilahiannya. Nah ini penting nih, perhatikan ya. Kadang kita suka dengar khotbah juga. Waktu Yesus datang ke dunia, dia meninggalkan kealahannya, dia meninggalkan keilahiannya. Ini tidak tepat, saudara. Yang ditinggalkan adalah kemuliaannya.
permuliakan aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki di hadiratmu sebelum dunia dijadikan. Kan Yesus ngomong begitu. Yang ditinggalkan kemuliaannya, kemuliaan surgawi itu yang luar biasa, itu yang ditinggalkan. Tapi bukan kealahan atau keilahiannya. Seakan-akan waktu Yesus datang ke dunia, dia hanya 100% manusia, tapi kealahannya atau keilahiannya tidak ada di dalam dirinya. Sebab jika demikian, yang mati di kayu salib untuk menebus kita hanya manusia saja, dan bukan Allah sejati, manusia sejati, saudara. Jadi yang benar gimana? Waktu Yesus ada di bumi, dia hanya menambah sifat kemanusiaannya. Allah itu tidak terbatas, tapi manusia itu terbatas. Jadi Allah sejati turun ke dunia dan kemudian menambah sifat kemanusiaan. Ini saya rasa akan dijelaskan minggu-minggu depan tentang kemanusiaan dan keilahian Kristus, dan juga tentang inkarnasi Kristus, ya. Jadi berarti kita tahu waktu Yesus datang ke dunia, dia tidak dilucuti dari kealahannya, tapi dia menambah sifat kemanusiaannya. Nah, ada satu catatan di sini untuk istilah menjelma, saudara. Nah, kadang-kadang kita menggunakan istilah, maksud kita demikian, tapi orang lain menganggapnya berbeda. Allah menjelma menjadi manusia. Itu dipahami kalau secara Alkitabiah, Allah turun ke dunia, dia tetap Allah, tapi dia menambah sifat kemanusiaannya. Namun kata menjelma yang umum di masyarakat tidak demikian. Misalnya ada orang belajar ilmu gelap, lalu menjelma menjadi babi ngepet, gitu saudara. Maka ketika si A berubah menjadi babi ngepet, si A-nya hilang, babi ngepetnya doang yang ada. Nah, istilah menjelma ini tentu tidak tepat jika kita kenakan kepada Allah menjelma menjadi manusia, dalam arti Allah meninggalkan keilahiannya dan waktu datang ke dunia benar-benar dia cuma manusia doang. Tentu tidak seperti itu, ya. Kata menjelma yang kita perlu pahami atau kita gunakan, kalau mau gunakan istilah lain juga tidak masalah, lebih baik, yaitu Allah datang dalam rupa manusia. Penolakan pengakuan terhadap pra-eksistensi akan keterkaitan dengan penolakan, akan terkait dengan penolakan akan kekekalannya dan keilahian. Artinya, kalau kita tidak mengakui pra-eksistensi Yesus, maka kita juga pada akhirnya akan menolak kekekalan Yesus. Dan kalau kita bilang Yesus tidak kekal, Yesus tidak memiliki pra-eksistensi, maka kita menolak keilahiannya. Dia bukan Allah. Tetapi kita bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Kita adalah orang yang menerima pra-eksistensi dan kekekalan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya tidak panjangkan pembahasan saya, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya jawab. Dan karena ini ada beberapa sesi, ya, jadi nanti yang akan dibahas juga adalah tentang keilahian dan kemanusiaan Yesus, tentang inkarnasi, Yesus datang sebagai manusia, tentang logos, tentang apalagi karya Kristus dan sebagainya. Kalau boleh pertanyaannya berada pada koridor ini saja, supaya saya tidak menjawab nanti yang akan dibahas-bahas oleh pembicara lain pada sesi-sesi berikutnya. Tapi intinya begini, kalau kita ini percaya bahwa Yesus memiliki pra-eksistensi, dan itu kekal dari sejak dulu, iman kita akan teguh, tidak akan goyah. Walaupun angin-angin pengajaran datang sekarang melalui berbagai sosial media dan sebagainya, dengan mengklaim A, B, C, D. Tapi kita tetap pegang pengakuan Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Pendeta Dr. Gernaida yang akan memimpin selanjutnya. Shalom. Baik, terima kasih Bapak Dr. Ruben Adi Abraham yang sudah menjelaskan kepada kita pra-eksistensi daripada Kristus dan juga kekekalan Kristus.
Bapak dengan Ibu mohon menyampaikan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan hari ini. Mohon pengertian dari Bapak Ibu karena masih ada 3 sesi berikutnya yang kita perlu akan bahas. Jadi di malam hari ini kita khusus membahas praeksistensi dan kekekalan dari Yesus. Pak Ketum, terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa malam hari ini. Bapak dengan Ibu sekalian, terima kasih untuk respon yang sangat luar biasa dari hamba-hamba Tuhan. Sukacita kami menyambut Bapak dengan Ibu untuk pertemuan berikutnya di dalam sesi dan waktu yang sama di hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja ini adalah pembelajaran bagi kita masing-masing saling melengkapi agar kita memahami teologinya GBI itu seperti apa. Karena itu kiranya Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Dengan hormat mohon Pak Ketum pimpin kita di doa penutup. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama. Bapak Surgawi, terima kasih untuk webinar pada malam hari ini, dan biarlah kami selalu rindu belajar, karena dengan mempelajari firman Tuhan kami memiliki akar iman yang kokoh. Kami sadar kami tidak sempurna ya Tuhan, tapi ketika kami belajar biarlah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami juga terjaga dari arus berbagai angin-angin pengajaran yang merajalela pada akhir zaman, sehingga kami punya patokan apa yang Alkitab nyatakan, kami pegang dengan penafsiran yang sehat, penafsiran yang benar. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Pertemuan minggu depan, Ibu Dr. Gernaida juga akan membekali kami secara luar biasa, biar kami kasih tahu kepada teman-teman yang lain, dan apa yang ada juga akan di-upload di YouTube, sehingga mereka yang tertinggal bisa mengikutinya melalui sosial media. Juga nanti Bapak Dr. Junifrius Gultom, Bapak Dr. Asigor Sitanggang juga akan melayani setiap Jumat, dan kami akan mendapatkan berkat yang sangat besar. Kami bersyukur, dan sekarang kami mau menerima berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja Bethel Indonesia, mengundang Bapak Ibu Saudara menghadiri pembukaan Sinode Gereja Bethel Indonesia ke-17 di SICC Sentul pada hari Rabu tanggal 23 Agustus mulai jam 3 sore sampai jam 6 malam. Saudara akan diberkati oleh para hamba Tuhan dan tim musik yang luar biasa dalam pesta rohani ini. Ini gratis, terbuka untuk umum dan interdenominasi. Keesokan harinya akan ada Pastors Conference, dan saudara juga bisa mengikutinya tanggal 24 Agustus hari Kamis jam 8 pagi sampai setengah 9 malam, karena ada belasan hamba-hamba Tuhan dan juga termasuk 2 menteri yang akan berbicara di dalam plenary session dan juga lokakarya dan KKR. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Ini mendaftar dan biayanya murah, hanya Rp100.000, terbuka untuk umum, interdenominasi. Sampai jumpa pada waktunya, dan saudara akan dilawat Allah secara luar biasa. Shalom.